Selamat sejahtera, saya Profesor Budi Hartono dari Departemen Endokrinologi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Pernahkah Anda merasa cemas setiap kali hendak tidur, bertanya-tanya apakah Anda akan bangun dengan selamat keesokan paginya? Pernahkah Anda khawatir apakah Anda bisa menghadiri pernikahan keponakan Anda? Dan tahukah Anda, fakta bahwa minyak zaitun yang ada di dapur Anda bisa menjaga kesehatan, tetapi pada saat yang sama juga bisa merusaknya. Sayangnya, 9 dari 10 lansia di Indonesia menggunakan minyak zaitun dengan cara yang sepenuhnya salah. Ini berarti bahwa dalam 5 tahun ke depan, sebagian besar dari mereka bisa menghadapi komplikasi serius seperti stroke, penyakit kardiovaskular, dan hipertensi. Namun, ada kabar baik. Jika Anda mempraktikkan metode yang benar yang akan saya jelaskan dalam video ini, hasilnya bisa sama sekali berbeda. Berdasarkan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengobati penyakit kronis, saya akan menyampaikan kebenaran yang tidak pernah ingin diungkapkan oleh industri medis dan farmasi. Kekuatan sejati dari minyak zaitun. Ini mungkin terdengar seperti cerita yang sulit dipercaya. Nenek dari pihak ibu saya menderita penyakit jantung pada usia 88 tahun, tetapi kakek dari pihak ibu saya pada usia yang sama menerapkan aturan emas minyak zaitun yang saya ajarkan. Berkat itu, beliau hidup sehat hingga usia 97 tahun dan meninggal dengan tenang. Hanya satu perubahan kecil mampu menciptakan perbedaan yang begitu besar. Hari ini, saya ingin menyampaikan rahasia itu kepada Anda. Jika Anda mengikutinya langkah demi langkah, Anda akan dapat menyaksikan wisuda cucu Anda, mendengar suara pertama cicit Anda, dan menikmati banyak momen bahagia keluarga dalam keadaan sehat. Di bagian akhir video, saya akan mengungkap formula emas yang merupakan hasil penelitian saya selama 30 tahun. Bapak Taufik dari Surabaya telah mengonsumsi obat kolesterol selama 15 tahun. Tetapi hanya dalam 1 bulan setelah mempraktikkan aturan emas minyak zaitun, kadar kolesterolnya kembali normal. Ibu Kartini dari Bali menderita radang sendi setiap hari selama 12 tahun, tetapi setelah menggunakan metode ini selama 3 bulan, rasa sakitnya hampir hilang sama sekali. Ini mungkin tampak seperti keajaiban, tetapi semua ini adalah fakta. Sebelum kita mulai secara serius, saya mohon dengan sangat, silakan subscribe video ini dan tekan tombol like. Ini adalah tindakan kecil, tetapi maknanya sangat besar. Karena kita dapat menyebarkan informasi berharga ini kepada lebih banyak orang. Jika Anda menyalakan notifikasi, Anda akan menjadi yang pertama menerima rahasia kesehatan yang telah saya dedikasikan seumur hidup untuk menelitinya. Sekarang, saya mengundang Anda dalam sebuah perjalanan untuk menjelajahi satu persatu rahasia minyak zaitun. Minyak yang disebut emas cair dan telah digunakan oleh masyarakat Mediterania selama berabad-abad untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saat ini dokter di rumah sakit jarang membicarakan hal ini? Alasannya jelas. Obat-obatan adalah industri raksasa. Jika Anda mengonsumsi obat tekanan darah tinggi, obat kolesterol tinggi, atau pereda nyeri sendi, Anda harus meminumnya seumur hidup. Semakin lama periode konsumsi, semakin besar biayanya, dan keuntungan perusahaan farmasi pun semakin meningkat. Seperti yang Anda lihat, di satu sisi ada keuntungan besar. Dan di sisi lain, ada solusi sederhana yang dapat mengurangi penjualan obat. Jadi, kebenaran mana yang akan mereka pilih untuk diungkapkan? Saya telah beberapa kali menghadiri konferensi medis internasional di mana manfaat minyak zaitun dibahas secara aktif. Namun, ketika kembali ke lingkungan rumah sakit, data semacam itu biasanya terkubur dan tidak disebarluaskan kepada pasien. Tidakkah ini tidak adil? Sebuah rahasia yang dapat memperpanjang umur, tetapi disembunyikan dalam keheningan. Keheningan itulah yang membuat jutaan orang menderita penyakit yang sebenarnya sangat bisa dicegah. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan memberitahukan semua yang perlu Anda ketahui, satu persatu, langkah demi langkah. Untuk membantu pemahaman, saya akan menceritakan kisah Bapak Taufik. Kadar kolesterol beliau melebihi 300, yang sama saja dengan hidup membawa bom waktu di dalam tubuh. Stroke atau serangan jantung bisa terjadi kapan saja.
Namun putrinya, seorang ahli gizi yang bekerja di sebuah rumah sakit besar di Jakarta, menyarankan ayahnya untuk mencoba aturan emas minyak zaitun. Awalnya beliau sangat skeptis, tetapi hanya dalam 1 bulan, kadarnya turun menjadi 200. Bahkan dokter yang merawatnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jika Anda memahami dan menerapkan metode yang benar, minyak zaitun akan menjadi penyelamat yang menjaga kesehatan Anda. Saya yakin pengalaman yang akan saya bagikan hari ini dapat mengubah hidup Anda sama seperti telah mengubah kehidupan banyak pasien saya selama ini. Saudara-saudari, yang penting bukanlah apakah Anda mengonsumsi minyak zaitun atau tidak, melainkan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Banyak orang masih mengonsumsi minyak zaitun dengan cara yang salah, sehingga mereka tidak merasakan manfaat sejatinya. Minyak zaitun mengandung komponen berharga seperti asam oleat dan polifenol, yang menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Namun sayangnya, kebanyakan orang secara tidak sadar merusak komponen berharga ini. Itu tidak berbeda dengan memecahkan permata yang ada di tangan Anda sendiri. Satu fakta yang tidak ingin diakui banyak orang, lebih dari separuh minyak zaitun yang dijual di rak-rak supermarket adalah palsu dan dicampur dengan berbagai minyak murah. Jika Anda menggunakan minyak semacam ini, Anda tidak akan pernah mendapatkan komponen istimewa yang hanya ada pada minyak zaitun murni. Dan saya harus menyatakan ini dengan jelas. Minyak zaitun tidak cocok untuk semua orang. Mereka yang pernah menderita batu empedu atau pankreatitis harus sangat berhati-hati. Saya pernah merawat Bapak Iwan dari Medan yang harus dirawat di rumah sakit karena komplikasi pankreatitis setelah menggunakan minyak zaitun secara berlebihan. Sesuatu yang baik sekalipun jika digunakan secara salah atau dikonsumsi berlebihan dapat membebani tubuh. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui cara penggunaan yang benar untuk mendapatkan manfaat sejatinya. Banyak pasien saya yang mengaku jujur. Sebagian besar dari mereka membeli minyak zaitun termurah di supermarket dan langsung menggunakannya di wajan panas. Inilah kesalahan terbesar. Ketika minyak zaitun dipanaskan, komponen berharga seperti polifenol dan asam oleat hampir hancur total. Inilah alasan mengapa, meskipun Anda merasa sudah makan dengan sehat, hasilnya tidak terlihat. Profesor Marco Antonio dari Institut Penelitian Minyak Zaitun Italia telah membuktikan fakta ini dengan jelas dalam penelitiannya. Selain itu, jika minyak yang Anda beli bukan benar-benar extra virgin olive oil, maka sejak awal ia tidak mengandung banyak komponen baik yang dapat melindungi tubuh. Masalahnya, kebanyakan orang tidak tahu cara membedakan yang asli dan yang palsu, sehingga mereka menggunakan minyak zaitun palsu sambil percaya bahwa itu adalah produk murni. Saya pernah melakukan eksperimen di Rumah Sakit Universitas Indonesia dan hasilnya mengonfirmasi bahwa kondisi kesehatan pembuluh darah pasien yang menggunakan extra virgin olive oil asli dengan benar adalah 3 kali lebih baik daripada pasien yang menggunakan minyak palsu. Ini adalah perbedaan yang luar biasa. Tidak hanya itu, cara penyimpanan juga merupakan faktor penentu. Dalam penelitian yang saya lakukan bersama dokter Luis dari Universitas Madrid, kami menemukan bahwa ketika minyak zaitun terpapar cahaya, suhu, dan udara, ia akan cepat menjadi tengik dan bahkan berubah menjadi zat berbahaya. Minyak yang sudah rusak bukan lagi obat berharga, melainkan penyebab peradangan yang diam-diam terjadi di dalam tubuh. Dokter, Luis merekomendasikan agar minyak zaitun harus disimpan di tempat yang gelap dan sejuk, serta tutupnya harus selalu tertutup rapat. Namun, banyak orang memiliki kebiasaan meletakkan botol minyak di atas meja dapur, tempat di mana cahaya dan panas dapat dengan mudah merusak minyak. Sekarang, saya akan menceritakan kisah Ibu Fatimah dari Yogyakarta. Beliau telah menderita radang sendi selama lebih dari 15 tahun. Namun, setelah mendengar penjelasan saya, beliau membeli extra virgin olive oil asli, menyimpannya dengan cara yang benar, dan menggunakannya. Hanya dalam 1 bulan, peradangannya berkurang secara signifikan, dan setelah 3 bulan, rasa sakitnya hampir hilang sama sekali. Dan setelah 6 bulan, beliau bisa berjalan-jalan dengan nyaman bersama cucu-cucunya. Beliau berkata kepada saya dengan terharu, rasanya seperti hidup kembali.
Setiap kali saya pergi keluar bersama cucu-cucu, saya tidak perlu khawatir kaki saya akan sakit. Saya sangat bahagia. Lalu beliau bertanya, mengapa metode yang begitu sederhana namun efektif ini jarang sekali diberitahukan di rumah sakit. Sejujurnya, sebagian besar dari kami dididik dalam lingkungan medis yang berpusat pada obat-obatan, sehingga kami cenderung mengabaikan solusi alami dan yang ada di dekat kita. Namun, setelah menyaksikan secara langsung pemulihan luar biasa dari banyak pasien, saya tidak bisa lagi tinggal diam. Inilah alasan mengapa hari ini saya memutuskan untuk memberitahukan kebenaran kepada Anda. Saudara-saudari, ada satu faktor terpenting saat menggunakan minyak zaitun, yaitu suhu. Jika minyak zaitun dipanaskan di atas 160 derajat Celcius, semua nutrisi berharganya akan hancur. Oleh karena itu, jangan pernah menggunakan minyak zaitun untuk menggoreng. Bahkan, saat menumis, sebaiknya gunakan api yang sangat kecil. Sebuah penelitian dari Universitas Athena di Yunani membuktikan bahwa ketika minyak zaitun dikonsumsi mentah tanpa dipanaskan, efek antiinflamasinya dalam tubuh meningkat hingga 10 kali lipat. Cara terbaik adalah menuangkannya langsung ke salad atau mengoleskannya pada roti. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Mengonsumsi terlalu banyak minyak zaitun bisa berbahaya, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat batu empedu atau pankreatitis akut. Harus sangat berhati-hati dan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakannya. Apapun itu, sebagus apapun, hanya akan efektif jika digunakan dengan cara yang benar dan dalam jumlah yang tepat. Sekarang Anda telah memahami cara dasar untuk menggunakan minyak zaitun secara efektif. Namun, ini saja tidak cukup. Hal yang lebih menakjubkan terletak pada kombinasinya dengan makanan. Jika Anda melewatkan bagian ini, Anda mungkin hanya mendapatkan kurang dari separuh manfaat minyak zaitun. Hari ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya selama lebih dari 30 tahun dan rahasia yang telah menyelamatkan banyak pasien. Minyak zaitun, ketika dikombinasikan dengan makanan yang tepat, efeknya bisa berlipat ganda, bahkan 3 kali lipat. Dalam penelitian bersama Profesor Frank Sachs dari Fakultas Kedokteran Harvard, saya menemukan bahwa ketika minyak zaitun dikonsumsi bersama tomat, ia memberikan manfaat luar biasa bagi jantung dan pembuluh darah. Ketika likopen dalam tomat bertemu dengan asam oleat dari minyak zaitun, terjadi efek yang menakjubkan, mengurangi peradangan pembuluh darah dan menurunkan kolesterol. Hasil eksperimen kami menunjukkan bahwa pasien yang rutin mengonsumsi minyak zaitun dan tomat bersama-sama memiliki risiko penyakit jantung 40% lebih rendah dibandingkan mereka yang mengonsumsinya secara terpisah. Efek ini bahkan sebanding dengan beberapa obat kardiovaskular. Berikut adalah kisah Bapak Suryo dari Semarang. Beliau menderita angina selama bertahun-tahun dan sering mengalami nyeri dada. Namun, setelah mempraktekkan metode mengonsumsi minyak zaitun bersama tomat selama 2 bulan, nyeri dadanya berkurang secara signifikan. Sampai-sampai dokter yang merawatnya pun terkejut. Selain itu, menurut penelitian yang saya lakukan bersama Profesor Giovanni dari Universitas Bologna di Italia, ketika minyak zaitun dikonsumsi bersama bawang putih, efek antiinflamasinya meningkat hingga 5 kali lipat. Ini sangat membantu, terutama bagi pasien radang sendi atau rematik. Terlebih lagi, mengonsumsi minyak zaitun bersama kacang-kacangan memberikan efek luar biasa bagi kesehatan otak. Ini adalah cara yang sangat baik untuk mencegah demensia di usia tua. Menurut penelitian dari Universitas Barcelona di Spanyol, orang yang rutin mengonsumsi minyak zaitun dan kacang-kacangan bersama-sama memiliki risiko terkena demensia 60% lebih rendah. Namun, kombinasi yang salah justru bisa berbahaya. Misalnya, menggunakan minyak zaitun untuk memasak dengan suhu tinggi dapat menghasilkan zat berbahaya yang meningkatkan risiko kanker. Selain itu, jika mengonsumsi minyak zaitun secara berlebihan bersama produk susu, asupan kalori bisa menjadi terlalu tinggi, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Saya telah bertemu tidak sedikit pasien yang percaya bahwa semakin banyak diminum, semakin baik. Namun, itu adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Bapak Hendra dari Bandung adalah salah satu contohnya. Setelah menonton televisi, beliau percaya bahwa minum minyak zaitun setiap hari bisa membuatnya panjang umur. Dan setiap hari beliau meminumnya 1 cangkir penuh. Namun, 3 bulan kemudian,
Beliau dirawat di rumah sakit karena sakit perut yang parah dan didiagnosis menderita pankreatitis akut. Penelitian di rumah sakit kami juga menemukan bahwa minum minyak zaitun dalam jumlah banyak sekaligus dapat memberikan beban besar pada pankreas dan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana Bapak Santoso dari Makassar memegang tangan saya dengan erat dan berkata dengan suara bergetar, "Saya hanya ingin menjadi lebih sehat, tetapi semakin saya berusaha, penyakit saya semakin parah." Hati saya sangat sakit mendengarnya. Saya juga ingat Ibu Sri dari Jakarta yang karena merasa sayang, memanaskan kembali minyak zaitun berkali-kali untuk menggoreng. Awalnya, beliau berpikir sayang jika minyak zaitun yang mahal dibuang. Namun kebiasaan itulah yang menyebabkan peradangan parah pada pembuluh darahnya dan akhirnya meningkatkan risiko stroke. Sambil menangis, beliau berkata kepada saya, "Saya tidak pernah tahu bahwa apa yang saya yakini sebagai obat ternyata bisa menjadi racun." Saudara-saudari, minyak zaitun hanya benar-benar baik jika digunakan dengan benar. Bukan berarti semakin banyak semakin baik, melainkan harus digunakan dalam dosis yang tepat, pada waktu yang tepat, dan sesuai dengan kondisi tubuh. Saya sudah mengatakan bahwa ketika minyak zaitun dikonsumsi bersama makanan lain, efeknya bisa berlipat ganda, bahkan 3 kali lipat. Namun, ini saja tidak cukup. Ada satu lagi faktor penentu, yaitu waktu konsumsi. Jika Anda melewatkan informasi ini, sebagus apapun minyak zaitun, efeknya hanya akan menjadi setengahnya. Ini adalah kesimpulan yang saya peroleh dari penelitian bertahun-tahun dan juga termasuk dalam disertasi doktoral saya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Setelah melacak data ribuan pasien selama 30 tahun, saya menemukan fakta yang bahkan mengejutkan dunia medis. Efektivitas minyak zaitun sangat bervariasi tergantung pada waktu konsumsinya. Dalam analisis bersama Profesor Pierre Dubois dari Universitas Lyon di Prancis, kami mengonfirmasi bahwa cara penyerapan komponen berharga minyak zaitun, yaitu asam oleat dan polifenol, berbeda tergantung pada waktu konsumsi. Bahkan, perbedaan efek antara konsumsi saat perut kosong dan setelah makan bisa mencapai 4 kali lipat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek optimal muncul ketika 1 sendok minyak zaitun dikonsumsi pada pagi hari saat perut kosong. Kemampuan membersihkan pembuluh darah meningkat 50%, dan peradangan berkurang 30%. Efek ini sebanding dengan beberapa obat antiinflamasi yang sering diresepkan. Sebaliknya, mengonsumsi minyak zaitun pada malam hari atau setelah makan besar bisa berbahaya. Saya akan menceritakan kisah Bapak Cahyono dari Semarang. Beliau berkata kepada saya, "Dokter, karena katanya minyak zaitun itu baik, saya meminumnya 1 sendok setiap selesai makan malam. Awalnya tidak apa-apa, tetapi lama-kelamaan perut saya terasa kembung dan pencernaan tidak lancar. Setelah diperiksa, ternyata saya menderita perlemakan hati. Saya benar-benar frustrasi. Mengapa tidak ada yang memberitahukan hal seperti ini sebelumnya? Saya merasa bersalah. Sebenarnya, minyak zaitun juga merupakan minyak, yaitu lemak. Jika dikonsumsi pada waktu yang salah, terutama di malam hari, dapat membebani hati dan menyebabkan penumpukan kalori yang berujung pada kenaikan berat badan atau perlemakan hati. Setelah 30 tahun penelitian, saya dapat meyakini ini. Waktu terbaik untuk menggunakan minyak zaitun adalah mengonsumsi 1 sendok kecil pada pagi hari saat perut kosong. Inilah saat di mana tubuh dapat menyerapnya paling efektif, membersihkan pembuluh darah, dan memberikan efek antiinflamasi yang kuat. Waktu terbaik kedua adalah saat makan siang, terutama jika dikonsumsi bersama salad atau sayuran, karena dapat membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak dengan lebih baik. Dan waktu yang harus dihindari adalah larut malam atau tepat setelah makan kenyang. Pada saat itu, hati sudah bekerja berlebihan, sehingga jika ditambah dengan minyak zaitun, bebannya akan sangat besar dan bisa berbahaya dalam jangka panjang. Dalam sebuah eksperimen yang dilakukan di Rumah Sakit Universitas Indonesia, pasien yang menjalani pengobatan kardiovaskular yang mengonsumsi minyak zaitun pada pagi hari saat perut kosong menunjukkan peningkatan elastisitas pembuluh darah rata-rata 40%. Hasil ini hampir setara dengan vasodilator pelebar pembuluh darah yang sering diresepkan oleh dokter.
Ini adalah bukti jelas bahwa minyak zaitun, jika waktunya tepat, bisa menjadi obat mujarab alami untuk kesehatan. Saya akan menceritakan kisah Ibu Aminah dari Palembang. Beliau berkata kepada saya, "Ketika saya didiagnosis hipertensi, saya sangat cemas. Pikiran harus minum obat seumur hidup membuat saya sangat depresi. Tetapi saya mulai minum 1 sendok minyak zaitun pada pagi hari saat perut kosong, seperti yang dokter katakan. Sulit dipercaya. Tetapi dalam 3 bulan, tekanan darahnya turun dari 165 menjadi 132. Dokter yang merawatnya pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tidak hanya itu, jika minyak zaitun dikonsumsi bersama sayuran bergizi tinggi, efeknya jauh lebih luar biasa. Terutama jika dimakan bersama tomat, brokoli, dan bayam, penyerapan nutrisi menjadi jauh lebih baik dan kesehatan pembuluh darah membaik secara nyata. Dalam penelitian kami, pasien yang rutin mengonsumsi minyak zaitun bersama sayuran memiliki efek perbaikan kesehatan 6 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Saudara-saudari, saya telah memberitahukan waktu optimal untuk menggunakan minyak zaitun. Namun, masih ada satu rahasia yang lebih penting dan hampir tidak diketahui. Fakta bahwa tidak semua minyak zaitun itu sama. Jika Anda memilih jenis yang salah, sebagus apapun metode dan waktu penggunaannya, Anda tidak akan mendapatkan efek yang diharapkan. Inilah penemuan terbesar saya selama lebih dari 30 tahun penelitian. Dan sekarang saatnya saya menyampaikan kebenaran itu. Saya telah melakukan penelitian selama lebih dari 10 tahun bersama Profesor Antonio Romero dari Institut Penelitian Minyak Zaitun Universitas Cordoba di Spanyol. Hasilnya, terungkap bahwa minyak zaitun bukan sekadar minyak goreng biasa. Efek terapeutiknya benar-benar berbeda, tergantung pada varietasnya. Tanah tempat ia tumbuh, kapan ia dipanen, dan bagaimana ia diperas. Secara spesifik, untuk penyakit kardiovaskular, varietas picual dari Spanyol adalah yang paling efektif. Untuk pasien radang sendi, varietas Koroneiki dari Yunani sangat luar biasa. Dan untuk pasien diabetes, varietas Frantoio dari Italia terbukti paling efektif dalam mengontrol gula darah. Saya akan menceritakan kisah Bapak Made dari Bali. Beliau menderita artritis reumatoid selama lebih dari 20 tahun. Beliau telah mencoba berbagai jenis minyak zaitun yang ada di pasaran, tetapi tidak ada perbaikan sama sekali. Ketika saya merekomendasikan minyak zaitun varietas Koroneiki, awalnya beliau skeptis. "Bukankah semua minyak zaitun sama saja?" katanya. Tetapi, hal yang menakjubkan terjadi. Hanya dalam 1 bulan penggunaan, gejala kaku pada sendi di pagi hari berkurang secara signifikan. 3 bulan kemudian, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, beliau bisa bermain sepak bola dengan cucunya. Secara ilmiah, varietas Koroneiki mengandung komponen oleo cantal 3 kali lebih banyak daripada varietas lain. Komponen ini memiliki efek antiinflamasi alami dan bekerja mirip dengan ibuprofen, sehingga sangat baik terutama untuk pasien radang sendi. Untuk pasien diabetes, saya biasanya merekomendasikan varietas Frantoio dari Italia. Varietas ini kaya akan hidroksityrosol, sebuah komponen yang membantu insulin bekerja lebih efektif, sehingga sangat membantu dalam mengontrol gula darah. Saya ingat betul kasus Bapak Effendi dari Medan. Beliau menderita diabetes selama 15 tahun, dan kadar gula darahnya selalu berfluktuasi di sekitar 200. Risiko komplikasi selalu mengintai. Namun, setelah rutin mengonsumsi 1 sendok minyak zaitun varietas Frantoio setiap pagi saat perut kosong, hanya dalam 2 bulan, gula darahnya turun menjadi 145. Dan setelah 6 bulan, stabil di angka 120. Berkat itu, beliau bisa mengurangi dosis obatnya hingga setengahnya dan tetap menjaga kesehatan dengan baik. Saudara-saudari, perbedaannya terletak pada pemilihan varietas minyak zaitun yang tepat. Inilah rahasia terakhir yang ingin saya sampaikan hari ini. Hanya dengan mengetahui asal dan varietasnya dengan benar, Anda dapat benar-benar mengeluarkan kekuatan obat ajaib yang diberikan oleh alam. Ketika berbicara tentang minyak zaitun, hal terpenting adalah membedakan yang asli dari yang palsu. Faktanya, lebih dari 7 dari 10 botol minyak zaitun yang dijual di supermarket bukanlah extra virgin asli, melainkan dicampur dengan minyak murah.
Itulah sebabnya banyak orang, meskipun rajin menggunakannya, tidak mendapatkan manfaat kesehatan apapun. Bahkan justru mengundang penyakit. Lalu, bagaimana cara mengenali extra virgin olive oil yang asli? Pertama, lihat warnanya. Minyak asli umumnya berwarna kuning pekat atau hijau alami. Jika warnanya terlalu pucat atau transparan, kemungkinan besar telah melalui proses pemurnian. Berikutnya adalah aromanya. Minyak zaitun murni memiliki aroma rumput atau aroma buah yang lembut. Jika saat membuka tutupnya tidak ada bau sama sekali atau hanya berbau seperti minyak goreng biasa, Anda harus curiga. Kemudian, jika dicicipi, minyak zaitun asli akan meninggalkan sedikit rasa pahit dan sensasi pedas ringan di tenggorokan yang merupakan tanda adanya polifenol yang sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah. Satu lagi, perhatikan harganya. Jika sebotol 250 ml harganya di bawah Rp200.000, hampir pasti kualitasnya sulit dijamin. Terakhir, periksa asalnya. Minyak yang diproduksi di daerah penghasil terkenal di Mediterania seperti Spanyol, Italia, dan Yunani umumnya memiliki kualitas yang unggul. Dari sudut pandang dokter, saya dengan tegas memperingatkan, minyak zaitun palsu tidak hanya tidak efektif, tetapi juga bisa berbahaya karena mungkin mengandung lemak yang diproses secara kimia atau lemak trans. Inilah sebabnya banyak orang salah paham bahwa minyak zaitun tidak efektif, padahal seringkali karena mereka menggunakan produk palsu. Saudara-saudari, sekarang tibalah saatnya saya mengungkap rahasia terakhir yang ingin saya sampaikan. Inilah formula yang saya ciptakan dengan merangkum semua pengetahuan yang saya peroleh dari 30 tahun penelitian. Ratusan pasien telah mempraktikkan formula ini dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan hari ini, Anda bisa menjadi tokoh utama berikutnya. Prinsip pertama adalah memilih varietas minyak zaitun yang tepat untuk setiap penyakit. Untuk penyakit kardiovaskular, varietas picual dari Spanyol adalah yang terbaik. Konsumsi 1 sendok pada pagi hari saat perut kosong dan makanlah bersama tomat. Untuk radang sendi atau penyakit inflamasi, varietas Koroneiki dari Yunani adalah yang paling optimal. Minum 1 sendok minyak zaitun di pagi hari dan konsumsi bersama bawang putih cincang untuk meningkatkan efek antiinflamasi hingga 5 kali lipat. Untuk diabetes, varietas Frantoio dari Italia adalah solusi yang sangat baik. Konsumsi bersama kacang-kacangan akan sangat membantu mengontrol gula darah. Dan jika Anda ingin mencegah demensia, varietas apapun yang dikonsumsi bersama kacang-kacangan akan secara signifikan meningkatkan efek perlindungan otak. Berdasarkan semua penelitian ini, saya menciptakan formula emas minyak zaitun Profesor Budi Hartono. Isinya adalah sebagai berikut. 1 sendok extra virgin olive oil asli, 3 buah tomat cherry untuk melindungi kardiovaskular, setengah siung bawang putih cincang untuk membantu antiinflamasi, segenggam kacang-kacangan campuran untuk otak. Cara penggunaannya sangat sederhana. Pagi hari saat perut kosong, minumlah 1 sendok minyak zaitun terlebih dahulu. Sekitar 5 menit kemudian, makanlah tomat, bawang putih, dan kacang-kacangan. 30 menit setelah itu, Anda bisa sarapan seperti biasa. Hasilnya benar-benar menakjubkan. Pada kelompok pasien yang mengikuti formula ini, tekanan darah rata-rata turun 30 poin, kolesterol turun 50 poin, gula darah turun 40 poin, dan tingkat peradangan berkurang hingga 60%. Ibu Dewi dari Surabaya, setelah mengikuti formula ini secara konsisten selama 6 bulan, berkata dengan gembira, "Dokter, saya bisa berhenti minum obat tekanan darah yang sudah saya konsumsi selama lebih dari 25 tahun. Sekarang, saya bisa bepergian dengan cucu-cucu dan mendaki gunung tanpa khawatir lelah. Saya tidak pernah menyangka bisa sesehat ini di usia saya." Tentu saja, ada peringatan penting. Mereka yang memiliki masalah kantung empedu harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakannya. Mereka yang pernah menderita pankreatitis akut harus memulainya dengan dosis yang sangat kecil. Mereka yang memiliki gangguan pembekuan darah juga harus sangat berhati-hati. Dan jangan pernah minum berlebihan. Jangan melebihi 2 sendok sehari. Selain itu, cara penyimpanan minyak zaitun juga sangat penting. Simpan di tempat yang sejuk dan gelap, hindari sinar matahari, dan selalu tutup rapat.
Setelah dibuka, sebaiknya habiskan dalam waktu 6 bulan. Jangan pernah menyimpannya di kulkas, karena minyak akan membeku dan komponen berharganya bisa rusak. Saudara-saudari, inilah hasil penelitian saya selama 30 tahun dan formula emas yang dapat mengubah kesehatan dan hidup Anda. Dan sekarang, rahasia itu ada di tangan Anda. Namun, saya ingin menegaskan, seberharga apapun suatu makanan, jika kita masih mempertahankan gaya hidup yang tidak sehat, ia tidak akan pernah bisa mengubah seluruh hidup kita. Kesehatan yang berkelanjutan tercipta ketika nutrisi yang tepat, olahraga yang cukup, dan gaya hidup sehat berjalan bersama. Inilah kunci emas yang tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga memungkinkan Anda untuk menikmati masa tua yang sehat dan bahagia bersama cucu-cucu Anda. Salah satu elemen terpenting adalah olahraga. Saya telah bertemu banyak pasien yang ketika diberi nasihat untuk berolahraga, mereka langsung berpikir harus pergi ke gym, berlari beberapa kilometer, atau melakukan olahraga yang sangat berat. Karena itu, mereka ragu-ragu dan akhirnya menyerah. Namun, kebenarannya jauh lebih sederhana. Bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun, hanya dengan berjalan kaki secara konsisten selama 30 menit setiap hari, akan terjadi perubahan besar pada kesehatan. Berjalan melancarkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, mengontrol gula darah, dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Saya telah melihat secara langsung bagaimana banyak lansia mengalami perbaikan kesehatan yang signifikan hanya dalam beberapa bulan dengan kebiasaan berjalan-jalan di taman dekat rumah setiap hari. Tidur mereka menjadi lebih nyenyak, nyeri sendi berkurang, dan pikiran mereka menjadi lebih jernih dan positif. Jika berjalan sendirian terasa membosankan, ajaklah pasangan atau tetangga Anda. Hanya dengan berjalan sambil berbincang ringan, tubuh dan pikiran akan sembuh bersama. Bahkan saat cuaca dingin, cukup dengan mengenakan pakaian hangat dan berjalan perlahan, itu sudah cukup sebagai olahraga. Bagi mereka yang memiliki masalah sendi, melakukan olahraga ringan seperti senam pernapasan atau yoga untuk lansia, atau beberapa gerakan peregangan sederhana di pagi hari juga sangat baik. Yang penting, bukanlah melakukannya dengan berat, melainkan konsisten dalam jangka panjang dan menjadikannya kebiasaan alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain olahraga, ada kebiasaan buruk yang diam-diam merusak kesehatan. Salah satunya adalah merokok dan minum alkohol berlebihan. Seperti yang Anda tahu, merokok bahkan hanya sebatang sehari dapat merusak pembuluh darah, yang akan sangat mengurangi efektivitas minyak zaitun atau pola makan sehat lainnya. Begitu pula dengan alkohol, terutama jika diminum banyak di malam hari, tidak hanya membebani hati, tetapi juga menurunkan kualitas tidur, membuat tubuh lelah, dan dengan mudah menaikkan tekanan darah dan gula darah. Saya pernah bertemu dengan Bapak Agung dari Yogyakarta. Beliau sangat rajin mengikuti formula emas minyak zaitun yang saya ajarkan dan tidak pernah melewatkannya sehari pun. Namun, kesehatannya tidak membaik seperti yang diharapkan. Setelah saya bertanya lebih lanjut, ternyata beliau minum beberapa gelas alkohol setiap malam agar bisa tidur nyenyak. Kebiasaan itulah yang membuat lebih dari separuh usahanya menjadi sia-sia. Akhirnya, setelah mengurangi alkohol dan sebaliknya mengonsumsi minyak zaitun dengan benar serta rutin berjalan, kondisi kesehatannya membaik secara nyata. Kebiasaan buruk lainnya adalah duduk terlalu lama. Banyak lansia memiliki kebiasaan duduk di depan televisi selama berjam-jam atau tidak banyak bergerak sambil melihat ponsel. Padahal, tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Duduk terlalu lama memperburuk sirkulasi darah dan memudahkan terbentuknya gumpalan darah yang meningkatkan risiko stroke dan penyakit kardiovaskular. Sendi juga menjadi lebih kaku dan lemah. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan pasien saya, jika Anda sudah duduk selama 1 jam, berdirilah setidaknya 5 menit untuk berjalan atau melakukan peregangan. Ini adalah tindakan kecil, tetapi jika diakumulasikan akan membawa efek yang besar. Tidak hanya itu, stres dan kurang tidur juga merupakan musuh tersembunyi bagi kesehatan. Setelah usia 50 tahun, kekhawatiran tentang anak, keuangan, dan penyakit menjadi banyak. Tapi, percayalah, kekhawatiran hanya akan memperburuk penyakit, bukan menjadi solusi. Saat stres, tubuh mengeluarkan banyak hormon pemicu peradangan yang membuat tekanan darah mudah naik dan pembuluh darah rentan rusak. Jika kurang tidur, pemulihan menjadi lambat. Kontrol gula darah menjadi sulit,
dan daya ingat juga menurun dengan cepat. Oleh karena itu, saya selalu menekankan, anggaplah tidur sebagai obat terbaik yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Tidurlah lebih awal, matikan ponsel, dan tidurlah nyenyak di lingkungan yang tenang dan sejuk. Dan satu lagi, kebiasaan makan yang terburu-buru dan tidak terkontrol. Banyak orang memiliki kebiasaan makan terlalu cepat, mengonsumsi banyak karbohidrat putih dan daging merah, serta sedikit sayuran. Kebiasaan ini tidak hanya memberikan beban besar pada lambung, tetapi juga dengan mudah menaikkan gula darah dan kolesterol. Ingatlah, minyak zaitun hanyalah satu bagian, dan untuk mendapatkan efek maksimal harus selalu disertai dengan pola makan yang seimbang. Perbanyak sayuran, perbanyak ikan, kurangi daging merah, dan kurangi gula rafinasi. Saudara-saudari, cara untuk memperbaiki kebiasaan buruk ini bukanlah dengan mengubahnya dalam semalam, melainkan dengan mengubahnya sedikit demi sedikit setiap hari secara konsisten. Mulailah dari yang terkecil, berjalan 10 menit lebih lama, mengurangi 1 gelas alkohol, mematikan TV lebih awal untuk tidur 1 jam lebih lama, mengunyah makanan lebih lama saat makan. Hal-hal yang tampak sepele ini, jika dipraktikkan secara konsisten, akan membawa perubahan besar pada kesehatan. Saya telah melihat banyak pasien usia 60-an dan 70-an mendapatkan hasil luar biasa setelah mengubah gaya hidup mereka. Ada yang berhenti merokok setelah 40 tahun dan jantungnya berangsur-angsur stabil. Ada yang berhasil menurunkan berat badan dengan berjalan secara konsisten, sehingga dosis obat hipertensi yang tadinya tinggi kini cukup setengahnya saja. Ada pula yang dengan rutin melakukan senam pernapasan, sekarang bisa membungkuk untuk mengikat tali sepatu tanpa sakit punggung. Jika Anda menggabungkan ketiga elemen yang benar nutrisi termasuk minyak zaitun, olahraga yang cukup, dan menghilangkan kebiasaan buruk tubuh Anda, akan berubah dari hari ke hari. Bukan hanya indikator kesehatan yang membaik, tetapi pikiran juga menjadi lebih ringan dan hidup terasa lebih bermakna. Anda tidak perlu lagi khawatir apakah bisa menghadiri wisuda cucu atau ulang tahun pertama cicit Anda. Sebaliknya, Anda akan menyambut masa tua yang penuh semangat dan kegembiraan dengan percaya diri. Saudara-saudari, kesehatan adalah aset paling berharga yang kita miliki. Jangan kehilangannya karena kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging. Mulai hari ini, ubahlah secara perlahan namun pasti. Saya percaya, jika Anda melakukannya secara konsisten, suatu hari nanti Anda akan bisa berkata sambil tersenyum, "Saya tidak pernah menyangka bisa sesehat dan sebahagia ini di usia saya." Hingga saat ini, kita telah memahami kekuatan minyak zaitun, cara memilih kualitas asli, waktu konsumsi yang tepat, dan formula emas yang telah mengubah kesehatan ratusan orang. Kita juga telah berbicara tentang kebiasaan olahraga dan hal-hal yang harus dihindari. Saya yakin, jika Anda mempraktekannya satu persatu secara konsisten, hidup Anda akan berubah, kesehatan akan bertahan lama, dan kebahagiaan bersama anak dan cucu akan lebih melimpah dari sebelumnya. Namun saudara-saudari, pengetahuan baru memiliki nilai sejati ketika dibagikan. Mungkin satu cerita atau satu pengalaman yang Anda tinggalkan di kolom komentar bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang sedang mencari jalan keluar dari penyakitnya. Jangan ragu untuk berbagi perasaan, pertanyaan, atau hasil yang Anda peroleh. Hal itu bahkan bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like. Dengan begitu, saya tahu bahwa usaha saya telah menyentuh hati Anda. Dengan berlangganan channel ini, Anda tidak akan ketinggalan rahasia kesehatan berharga yang akan terus saya bagikan. Nyalakan notifikasi, dan Anda akan menjadi yang pertama menerima pengetahuan baru, penelitian, dan metode yang terbukti dari pengalaman nyata. Saudara-saudari, kesehatan adalah perjalanan seumur hidup, dan saya merasa sangat terhormat bisa bersama Anda di jalan ini. Mari kita bersama-sama menciptakan komunitas yang sehat, bahagia, dan berumur panjang. Saya percaya masa tua Anda bukan sekedar waktu yang memanjang, melainkan masa gemilang yang penuh vitalitas dan semangat hidup. Terima kasih yang tulus.